Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ansah Riyadi, panggil aja Yansa. Salam hormat, salam bahagia, salam sehat selalu buat semuanya. Kembali lagi di channel Mas Brindil, masih tetap dengan cerita-cerita horornya. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang ini seorang ibu-ibu kemarin cerita ya, masih di sekitaran Kebumen aja sih, cuman jauh dari desa saya, jauh ya. Ini cerita dia belum mau bercerita sendiri, dan dia ingin namanya juga disamarin lah biar privasi dia terjaga gitu ya. Nah, kali ini bercerita tentang tetangga saya, ibu-ibu, panggil aja namanya Ibu Dewi ya. Ibu Dewi itu kejadian itu sebenarnya ini Ibu Dewi ini kejadian yang kedua ya. Yang satunya ada lagi, namanya waktu itu sepasang suami istri yang baru nikah gitu loh. Namanya taruhlah Tari sama Dimas gitu ya. Jadi nama saya samarin semuanya. Kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 2010. Waktu itu si Dimas dan si Tari itu alhamdulillah dipertemukan dan diperjodohkan di pelaminan. Jelang dia nikah beberapa hari atau seminggu ya, kurang lebihnya masih seminggu lah ya, si Dimas sama si Tari itu waktu malam-malam itu didatengin anak kecil ya. Waktu itu kan emang katanya si Dimas sama si Tari ini belum tahu yang namanya apa, cuma tahu ya anak kecil, cuman mukanya itu berbulu gitu loh. Anak kecil berbulu, dia ngerengek ya, yang namanya anak kecil kan ngerengek ya, kalau minta apa ya dia ngerengek, minta disusuin gitu loh, atau kaget dong dia berdua sih di mata si Tari. Habis itu digebuk-gebukin tuh, yang namanya begituan mah nggak kental ya. Digebuk-gebukin begitu pakai sarung lagi, bukan pakai sapu, pakai sarung, nggak kental. Habis itu terus rame tuh kan, kebetulan waktu itu masih tinggal di rumah orang tua Dimas, jadi terus rame kan, orang tua Dimas, kayak saudara Dimas itu pada kenapa ya gitu. Habis itu pergi tuh tuyulnya. Sebenarnya mah itu tuyul kalau kata yang udah lihat, kata Bu Dewi ini ntar ya, itu sebenarnya si tuyul gitu loh. Nah, habis selang semalamnya itu baru dia lari ke Bu Dewi. Dan Ibu Dewi ini rumahnya belakang persis dari Dimas gitu loh, belakangnya persis. Jadi ya mungkin lewat kali ya, tapi tetap malam-malam itu sekitar jam 2. Kejadian yang sama waktu Dimas juga sekitar jam 2, Dimas sama Tari itu. Nah, ini Bu Dewi sama suaminya itu sama sekitar jam 2. Enggak, sekitar jam 2 itu sama dianya lagi tidur, dari kaki ditepok-tepok kakinya, tepok itu kan kaget ya. Bu Dewi mah udah punya anak kecil juga, cuman yang namanya masih tidur bareng kan gak ditepok-tepok begitu ya. Biasa juga manggil itu gak manggil, ditepok-tepok kakinya begitu, melek doang, kaget dia langsung cari itu ya. Kenapa itu ada anak kecil tapi mukanya berbulu gitu loh. Berbulu, sebenarnya mah berbulunya bukan berbulu ya, maaf, kayak monyet, bukan ya, cuman berbulunya itu semacam kayak bulu ayam
tempel nggak beraturan gitu ya. Kalau bulu monyet kan beraturan ya, itu nggak beraturan gitu, nggak beraturan. Jadi ya pada kayak suaminya itu bingung ini apa ini yang dilihat nih ya. Udah paginya dia cerita ke tetangga. Nah malamnya lagi begitu lagi dia. Kalau kemarin cuma nepok Bu Dewi terus kaget terus dia pergi, malam keduanya dia balik lagi ngerengek minta disusuin. Nah minta disusuin katanya, atau tetep kayak suaminya kan udah jaga-jaga dalam artian kemarin udah kejadian atau malam ini coba kejadian lagi apa enggak ya. Ya sama juga kejadian, jadi gebuk-gebukin juga pakai itu, bukannya dibata-batain apa. Kalau yang ini kan ya mungkin karena panik sih ya wajar aja lah. Karena panik ya wajar aja gitu ya. Itu habis nyampe lama itu kejadian, nyampe sekitar jam 3 jam 4, berarti hampir sejam dong. Kurang lebih sejam lah bisa. Soalnya rada lupa orangnya itu, soalnya ngeri juga kalau diinget-inget gitu ya. Jadi dia cerita nggak terlalu detail gitu, tapi ya serem juga sih, namanya anak kecil begitu. Nah terus siangnya suaminya nanya ke orang-orang, ya biasalah, sebenarnya ini apa sih kok dua malam istri saya digangguin begini yang ngerengek minta disusuin. Nah, terus yang depannya itu cerita kemarin 3 malam kemarin itu juga di kamar saya gitu kan. Waduh berarti pindah dong ya ke sini. Iya. Nah terus tanya ke orang-orang, katakanlah tahu yang punya basic, tahu semacam kayak indigo, atau kalau enggak ustadz lah yang tahu lah ya, ustadz yang tahu begituan. Dia tanya sebenarnya kenapa. Nah si ustadz itu dia bilang itu mah sebenarnya ada yang miara tuyul, itu nggak jauh dari rumah Bu Dewi maksudnya ya. Itu nggak jauh dari rumah Bu Dewi, cuman karena tahu mungkin yang namanya anak ya kan, ada yang betah ada yang enggak gitu loh. Walaupun status anak itu anak tuyul maksudnya, tuyul itu statusnya sebagai pekerja gitu loh. Katakanlah pekerja yang dia dirawat itu buat bekerja, tapi ada kalanya tuyul itu emang gak betah sama dia orang gitu loh. Jadi dia pengen nyari majikan baru, siapa yang menyusuin tadi dia jadi majikannya gitu loh. Nah udah itu nggak jauh dari rumah Bu Dewi. Nah, habis itu biasalah disyariatin ya, diapain itu. Habis itu udah pulang, nggak ada kabar lagi sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kejadian yang serem begitu ya. Cuman untuk yang kalau kayak duit hilang 50 cepet begitu ya, itu mah masih aja maksudnya sesekali gitu loh, sesekali gitu. Nah untuk kejadian 2019 apa 2020 ini yang terbaru, cuman orangnya belum cerita beneran, soalnya dia juga baru sembuh, baru sembuh. Ada kemarin kali setahun kurang lebihnya ya, setahun. Awalnya itu padahal siang kejadiannya, bukan sore, siang. Masih di rumah itu Bu Dewi. Nah kejadian itu pagi apa ya, pagi sekitar jam berapa itu ya, yang namanya ibu bukan bersih ya. Nah si Bu Dewi itu lagi bersih kaca. Nah lagi bersih kaca itu di kaki ada yang lewat, semacam kayak kalau kata dia mah bulat tapi halus gitu loh.
perkiraannya ada yang macan, ada yang ekor macan ya, ada yang ekor macan, ada yang perkiraan ular gitu loh. Cuman di situ masih kurang jelas. Nah, terus sakit yang bekas tadi kelewatan, ibaratnya kesentuh yang tahu ekor macan, tahu ular gitu ya walaupun nggak kelihatan, itu cuman feeling aja gitu loh, itu bengkak. Terus kondisi fisiknya sakit, berobat nggak sembuh, benar-benar bengkak kakinya, yang ketempelan itu, yang ketempelan waktu lagi nyuci lagi ngebersihin kaca gitu. Terus dia karena dari obat dia nggak ngefek, sakit, kalau malam suka nggak bisa tidur ya bahkan dia nyampe ngigo, mungkin saking sakitnya atau gimana dia ngigo itu semacam kayak ngomong nggak beraturan lah ya, jadi seolah-olah bukan dia gitu, seolah bukan dia, apa dia ngomongnya ngelantur gitu ya, itu nyampe berminggu-minggu. Nah, karena berobat medis dia nggak ngefek, jadi dia terus cobalah ikhtiar ke ustadz lagi ya. Kebetulan di kampungnya Bu Dewi itu masih ada lah, nggak jauh lah dari rumah, maksudnya 1-2 orang yang bisa, itu masih basic agama ya. Ini bukan masalah apa-apa ya, karena emang yang dipakai di orang Bu Dewi itu masih basic agama gitu loh ya, ustadz apa kiai lah gitu lah. Dia manggil kiai itu, datang dia ke rumah. Gak apa-apa, ini mah emang sengaja, sengaja ada yang ini mah bukan sekedar lewat, ini mah emang sengaja ditaruh di sini. Emang apa, udah biarin ya. Rada sembuh tuh sesekali sama kiai itu. Nah, udah sembuh, udah dong pikirannya mah santai-santai aja ya. Suatu berapa hari kemudian malamnya kejadian dalam artian dia ngigo lagi, ngerang-ngerang kesakitan, maksudnya ya sakit itu yang megang tahan begitu loh. Kalau kaki masih belum itu, masih bengkak ya. Kaki masih bengkak dalam artian bukan bengkak yang kayak bengkak nggak ada apa, tapi kayak semacam ada gimana sih, kalau kaki dipukul bambu kan merah ya, walaupun nggak berdarah kan merah, ada bekasnya begitu ya, ada bekasnya terus bengkak ya begitu posisinya. Jadi nggak berdarah, cuman ada bekas merahnya, bengkak gitu loh kakinya. Nah, kejadian itu malam, nggak bisa dong sekitar jam 2-an, jam 1-an kita manggil kiai, nggak enak juga kayak gitu kan. Nah, pagi-paginya langsung dipanggil lagi kiai itu mah. Ini belum pergi, kemarin ya emang udah pergi, tapi ini sekarang balik lagi. Emang siapa ini yang naruh? Ini mah bukan orang jauh, ntar juga lihat orangnya, dia kesini pakai sarung dan gak pakai baju gitu loh, jadi telanjang dada ya, cuman bawahnya pakai sarung gitu. Itu siang ya, bener emang ada orang itu memang bukan orang jauh dalam artian bukan sekedar orang lain rumahnya jauh begitu, bukan, tapi emang saudara dan rumah kebetulan deket gitu loh. Itu maksudnya kayak itu, sampai sekarang belum dijelasin karena Bu Dewi itu baru aja sembuh, katanya ceritanya ntar kalau udah sembuh gitu loh. Itu emang sebenarnya sengaja ditaruh di situ, tahu apa maksud tujuannya. Kalau emang marah, sakit hati, perasaan mah enggak gitu loh, tapi ya mungkin ini maksudnya dalam artian perkiraan lah ya. Kalau ada dengar begitu kan
jangankan Bu Dewi yang sebagai ibu-ibu, kayak kita orang ya yang cowok ya, kayak yang cowok gitu loh, pikirannya langsung liar dong, kita kemana nih, jangan-jangan ini orang mau make nah pakai pakai yang begitu maksudnya ya, yang namanya zaman susah ya makan pesugihan lah apalah, tapi ya emang maksudnya dilihat ekonomi dia orang itu yang tadi Pak Kiai bilang itu, dia sih nggak nyebutin nama Pak Kiai, cuman kan kasih ciri-cirinya, ntar ada yang nggak pakai baju yang itu orangnya gitu loh. Nah itu dia apa ya zaman susah begini kan ya, yang namanya pesugihan kan bisa jadi gitu loh, corona kan. Nah di situ sebenarnya mah kelihatan dalam artian ada kejanggalan di ekonomi ya, kejanggalan di ekonomi dalam artian apa, dia kerjanya bukan kerja maksudnya oke lah kalau dia kerja usaha dagang di pasar, banyak dagangan apa gitu ya, oke lah ya kalau dia memang begitu, dia buka usaha apa buka usaha lah, oke lah kalau ekonominya sama keadaan dia itu bisa keukur ya. Nah di situ kan keadaannya ada kejanggalan, ada pekerjaan dia di sini tapi kok ekonominya di sini begitu loh, lebih ada yang lebih tinggi gitu kan, jadi kan kurang ini aja maksudnya, makanya jadi liar pikirannya Bu Dewi, jadi liar maksudnya apa karena ini pesugihan begitu loh. Soalnya dia kerjanya ya maaf aja, sehari itu kadang nggak dapat duit, kata Bu Dewi sehari kadang nggak dapat duit lakinya itu ya. Saya nggak nyebutin profesi ya, maaf ya, profesi pekerjaan laki-laki itu ya. Terus ceweknya nggak kerja gitu loh, tapi belum lama dia habis beli rumah. Ternyata kejadian sekitar tahun 2020 yang kemarin itu kan jadi ya wajar lah pikiran Bu Dewi liar ya. Nah terus dia nyatuin nama yang dulu, yang tuyul yang kejadian tahun 2010. Tanya dong ke Kiai, dulu saya ngalamin yang namanya ada malam digangguin, ada tuyul ngerengek minta disusuin. Apakah orang sama? Bisa jadi orang sama. Kalau posisi orang begitu kan ada yang nggak mau memvonis mutlak itu orang ya gitu ya, nggak mutlak maksudnya begitu terang-terangan mutlak ya sama begitu, nggak bisa jadi yang sama, soalnya lingkup sini juga begitu loh. Entah dalam artian di situ apa saya kurang tahu ya. Mungkin kalau saya lihat saya bisa, kalau saya posisi di sekitaran Bu Dewi mungkin saya bisa ini ya, bisa ya kepo dikit lah ya, kepo apa gitu loh ya. Sebenarnya mah serem sih karena baru sembuh, ada setahun itu sakitnya tuh, terus katanya waktu terakhiran mau sembuh itu juga lakinya sempat sakit ngedrop sampai sembuhnya dia itu. Dia pulang ke kampung dulu, kebetulan kan yang ditinggalin itu tempat lakinya. Nah tempat Bu Dewinya itu beda desa, beda kecamatan. Jadi pulang dulu lah ya, pulang kampung halaman dulu gitu, walaupun dekat kan yang namanya tempat kelahiran dia ya. Habis berbulan-bulan, ada kali 3 bulan mah, 2 bulan 3 bulan kurang lebih di rumahnya Bu Dewi, tempat kelahiran Bu Dewi. Alhamdulillah dia sembuh dan sekarang udah sembuh. Belum ada ya, semoga sembuh beneran ya, jangan ada kejadian apa lagi, udah sembuh benar total gitu ya. Cuman yang masih penasaran kan itulah tuyul terus sama yang
yang waktu lagi bersihin kaca itu yang lewat tahu ular, tahu ekor macan gitu kan, kurang tahu. Cuman efeknya lumayan, bertahun, ada setahun sih kurang lebihnya mah, setahun kata Bu Dewi mah, kurang lebihnya setahun. Tapi lumayan juga kan kalau setahun. Ibaratnya kita lihat orang kesurupan 5 menit aja, ngapnya kayak apa, capeknya kayak apa ya, itu mau bertahun-tahun udah otomatis badan mah capeknya kayak apa udah ya. Ya mungkin, ya maaf, mungkin sekedar begitu ceritanya, maaf kalau nggak terlalu lengkap dan nggak terlalu detail, karena emang belum bercerita detail ya, karena dia baru sembuh, jadi masih ada efek trauma dikit dan efek takut yang pastinya, dia takut balik lagi dia aja gitu loh, yang kemarin nampilin itu. Jadi ya mungkin begitu ceritanya. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan jangan lupa ya like, subscribe, dan komen biar channel ini berkembang. Dan barangkali teman-teman ada yang punya cerita mistis, hubungin saya di kolom deskripsi, nanti ada WA, biar ya jadi narasumber buat cerita gitu loh. Atau kalau itu biar saya bawain juga nggak apa-apa ya, cuman ya keadaan begini masih pemula ya, ajarlah. Ya di subrek jangan lupa. Makasih semuanya, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam damai, salam hormat buat semuanya. Makasih.